Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Argumen, membahas dinamika politik terbaru terkait dengan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, isu yang sangat-sangat menarik untuk diperbincangkan, yaitu terkait dengan PSI yang belakangan ini cenderung berbeda jalan, bertolak belakang dan kemudian saling serang di media dengan Partai Demokrat terkait dengan lontaran isu yang dikemukakan oleh beberapa kader Partai Demokrat pada beberapa hari yang lalu ketika rapat dengan pendapat Komisi 3, yaitu Beni Kabur Harman, terkait dengan beliau menyentil sedikit terkait dengan ijazah. Nah, ini kemudian oleh beberapa kader atau pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dianggap memicu di air keruh, kan begitu. Kenapa? Karena per hari ini yang lagi diterpa isu terkait dengan ijazah palsu adalah Presiden Joko Widodo. Nah, sebenarnya belum tentu juga Presiden Joko Widodo mempunyai ijazah yang palsu, sebagaimana belum tentu juga mempunyai ijazah yang asli. Tapi paling tidak dari statement UGM, Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai otoritas terkait dengan keaslian ijazah tersebut, karena bagaimanapun UGM yang mengeluarkan ijazah Presiden Joko Widodo ini sudah mengeluarkan statement resmi secara kelembagaan, secara institusi, bahwa UGM lah yang mengeluarkan ijazah tersebut, dan benar Pak Jokowi merupakan alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Tapi terlepas dari isu ijazah ini, yang menarik untuk dibaca adalah bagaimana kedua partai ini, yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Demokrat, sama-sama mempunyai kans, sama-sama mempunyai kader yang kemudian akan dijagokan pada tahun 2029 yang akan datang. Seperti kita ketahui bersama bahwa PSI per hari ini yang kemudian identik dengan Presiden Jokowi, tentu kita bisa membaca akan mengusung kembali Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2029 mendatang. Hal yang sama pun saya kira diharapkan oleh Partai Demokrat agar kemudian ketua umumnya yang sekaligus mungkin dianggap sebagai kader terbaik dari Partai Demokrat hari ini, Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan anak kandung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, juga mempunyai harapan yang sama untuk mendampingi Presiden Prabowo pada pemilu 2029 yang akan datang. Inilah saya kira yang menarik untuk dibaca. Kenapa? Karena statement dari Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang beranggapan bahwa isu ijazah palsu ini ada yang mengorkestrasi. Karena ini bukan hanya semata terkait dengan ijazah atau keaslian ijazah Presiden Jokowi, akan tetapi lebih dari itu semua, ini adalah terkait dengan kontestasi pada pemilu 2029 yang akan datang. Bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres. Siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Bagaimana misalnya kita bisa membaca secara kualitatif, misalnya susah untuk dipungkiri misalnya terkait dengan ijazah Jokowi ini sangat dekat dengan ex kader Partai Demokrat maupun kader aktif dari Partai Demokrat. Seperti yang kita ketahui bersama, di situ ada Roy Suryo yang merupakan mantan kader Partai Demokrat, ada Denny Indradayana yang merupakan juga kuasa hukum dari Roy Suryo, ada kemudian Beni Harman yang kemarin di RDP dengan pemerintah juga menyinggung terkait dengan ijazah atau keaslian ijazah, walaupun itu bukan keaslian ijazah Presiden Jokowi, akan tetapi per hari ini masyarakat secara keseluruhan mayoritas setuju ketika itu berkaitan dengan isu ijazah, pasti ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo, begitu. Kemudian belakangan ada Syarif Hasan yang juga mengomentari, dan kemudian Didi Irawadi yang merupakan juga kader Partai Demokrat. Nah, rentetan ini, beberapa statement dari kader-kader Partai Demokrat ini, baik yang sudah mantan kader maupun yang masih aktif sebagai kader Partai Demokrat, susah kiranya kita untuk tidak beranggapan bahwa ada beberapa oknum lah ya, peran oknum daripada Partai Demokrat
yang ikut serta mengorkestrasi bagaimana isu ijazah Presiden Joko Widodo ini. Karena per hari ini memang kasus ijazah ini sangat menarik, hampir setiap hari diperbincangkan di media televisi nasional. Karena sampai dengan per hari ini memang kita tahu bersama bahwa ijazah dari Presiden Joko Widodo ini lagi diproses terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya yang sebelumnya juga di Bareskrim Mabes Polri. Nah, semoga ini bisa khususnya isu ijazah ini bisa meredam, dan kemudian ketika ada kontestasi ke depan yang kemudian yang digaungkan adalah bagaimana pikiran-pikiran, ide-ide dan gagasan dari masing-masing calon wakil presiden yang kemudian nanti akan berkontestasi. Seperti yang kita ketahui bersama juga, belakangan Gibran Rakabuming Raka ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden Republik Indonesia dengan menghadiri salah satu forum internasional yang kemarin di Afrika Selatan terkait dengan G20 atau G20 ya, bagaimana beliau juga di sana memberikan sambutan di forum resmi yang diadakan oleh forum internasional. Nah, begitupun oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang kita tahu bersama bahwa rekam jejaknya sebagai penerima Adi Makayasa, kemudian pernah mengenyam pendidikan juga di Amerika Serikat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang karir yang moncer ini, yang bagus ini, saya kira tentu yang kita harapkan sebagai masyarakat bukan hanya gimmick-gimmick politik, akan tetapi bagaimana isi pikiran dari masing-masing kedua tokoh muda ini, bagaimana dia ingin mengisi pemerintahan ini dengan sesuatu yang sifatnya progresif dan kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Nah, kita dari argumen sendiri beranggapan bahwa gimmick-gimmick politik semacam ini sangatlah wajar di tengah dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Akan tetapi substansi dari politik itu sendiri harus dikemukakan. Lebih-lebih dua tokoh ini, baik Gibran maupun AHY, saya kira tokoh masa depan bangsa ini, tentu yang harus ditawarkan adalah ide, pikiran, dan kemudian bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan mengikuti bagaimana dinamika politik sampai tahun 2029 yang akan mendatang. Lebih-lebih misalnya apa yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo akan all out juga mendukung PSI pada pemilu 2029 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.